Siapa sangka, tanah berlumpur persawahan dapat menjadi sumber energi listrik. Melalui inovasi yang dikembangkan Profesor Dwi Andrea Santosa, energi listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme dalam tanah berlumpur. Sejak tahun 2012 kami mengembangkan khusus microbial fuel cell yang awalnya itu kami isolasi mikroorganisme asli Indonesia yang bermanfaat untuk microbial fuel cell. Jadi pertama kami isolasi berbagai mikroorganisme yang potensial menghasilkan listrik. Lalu kemudian kami kembangkan beberapa prototipe. Lalu yang prototipe terbaik yang sekarang ini kami tekuni untuk menghasilkan listrik dari lahan sawah. Jadi itu dan sudah berhasil tahun 2018 kami patenkan, kami ajukan patennya. Lalu kemudian paten terbit di 21 November tahun 2021 yang lalu. Karena yang sistem sawah ini nampaknya baru kami di dunia yang melakukan penelitian khusus terkait microbial fuel cell untuk memanfaatkan listrik dari lahan sawah. Ya, itu sejarahnya sejak tahun 2010. Pada saat itu saya diundang International Expert Meeting di Braunschweig di Jerman. Lalu pas saat itu saya mengunjungi lab teman Profesor Schroeder yang dia salah satu perintis di bidang microbial fuel cell. Lalu saya lihat peralatannya dan riset-risetnya, saya ditunjukkan beberapa hasil risetnya, dan saya pandang ini satu hal yang menarik untuk dikembangkan di Indonesia. Macam-macam sebenarnya. Dulu pernah kami temukan Staphylococcus, lalu terakhir mikroorganisme yang memiliki keragaan yang sangat bagus, Citrobacter. Jadi macam-macam mikroorganismenya. Karena yang memang kalau yang lama-lama yang diteliti oleh teman-teman peneliti microbial fuel cell di dunia itu beberapa yang amat sangat khusus, misalnya Geobacter, Swainella dan beberapa yang lainnya juga. Dan itu memang sangat khusus karena mereka anaerob obligat, lalu beberapa bahkan memiliki nanowire gitu kan, nanowire yang untuk mentransfer elektron dari metabolisme dia ke sistem kompartemen kita, ke anoda. Itu ada juga yang seperti itu, tapi dari hasil kajian kami ya cukup banyak sebenarnya mikroorganisme yang memiliki kapasitas untuk menghasilkan elektron yang bisa ditransfer ke yang bisa kita manfaatkan, bisa ditransfer ke anoda. Sebenarnya sangat banyak. Kami menemukan puluhan mikroorganisme yang mampu melakukan itu. Dan itu semua asli Indonesia. Karena kan penelitian microbial fuel cell ini baru publikasi pertama itu sekitar tahun 2012 lah, jadi belum lama sebenarnya. Karena lahan sawah berair kan. Lalu yang kedua, dia memiliki lapis bajak tertentu. Kedalamannya bisa antara 20, 25 sampai 30 cm. Karena apa prinsip utamanya? Anoda ini harus dalam suasana anaerob, dia harus tertanam di dalam lumpur, lalu katodanya dia suasana aerob di atas, di permukaan airnya. Dan itu yang akan menciptakan perbedaan tegangan. Ya, lalu hasilnya tadi yang saya sampaikan voltase. Nah, lalu arus bagaimana ini? Kenapa kok bisa diproduksi arus? Konsepnya sih sebenarnya sederhana. Karena mikroorganisme itu akan selalu menghasilkan elektron kalau dia merombak bahan organik. Jadi dia akan terus menghasilkan elektron, dan elektron yang dihasilkan mikroorganisme ini yang kemudian kita tangkap. Kita tangkap di anoda, di kompartemen anoda, lalu dari kompartemen anoda sudah barang tentu elektron tersebut otomatis akan bergerak ke katoda. Nah, lalu menghasilkan arus.
Nah, arus dikalikan dengan voltase akan menghasilkan daya. Jadi itu prinsipnya. Jadi kalau ini bisa kita masalkan, dan memang dalam jangka dekat ini akan kami tanam lagi di lahan sawah. Kalau bisa kita masalkan untuk 1 hektar, maaf 10.000 meter persegi itu kira-kira kalau kita tanam 1.000 bisa sekitar 200 watt listrik kita hasilkan yang continuous. Mencukupi lah untuk menghidupkan katakanlah tadi light trap ataupun penerangan jalan, usaha tani itu saya kira bisa. Sudah kami hitung juga dengan daya 0,2 watt per sel ya, itu kalau kita tanam di lahan 1 hektar lah, katakanlah lahan 1 hektar itu ada 1.000 sel kami tanamkan di sana, ya sudah barang tentu akan menghasilkan sekitar 200 watt. Nah, kalau 200 watt kita konversi lagi, kalau katakanlah 1 juta lahan sawah, potensinya bisa sekitar 200 megawatt kira-kira. Iya, sebenarnya nggak ada pengaruh apapun ya, baik pengaruh positif maupun negatif nggak ada. Dari hasil kajian kami yang terakhir kemarin kami mencoba beberapa parameter ya, kami uji coba pemupukan. Memang kalau dipupuk tanamannya lebih bagus, ternyata hasil listriknya juga lebih baik, misalnya seperti itu. Lalu kami coba terkait salinitas, masalahnya kami juga memanfaatkan sistem lain untuk meningkatkan arus kan. Sehingga salinitasnya kita tingkatkan, tapi ternyata percobaan menggunakan salinitas ini kurang begitu bagus, dalam arti semakin tinggi salinitasnya semakin turun produksi listriknya. Sama saja karena salinitas juga akan berpengaruh ke pertumbuhan tanaman. Jadi sebenarnya tidak ada efek baik negatif ataupun positif terhadap pertanaman padinya. Ya, sudah barang tentu ini sangat potensial, dan memang sekarang ini sedang coba kita jajaki untuk beberapa kemungkinan kerjasama atau mendapatkan pendanaan, sehingga paling tidak kita bisa lakukan ini dalam skala pilot kan di beberapa tempat di Indonesia. Dan ketika pilot ini sudah bisa berhasil menunjukkan hasil, sudah barang tentu ini bisa segera diterapkan dalam skala luas. Dalam arti penelitian kami ini sudah end product, dalam arti tinggal penerapan dalam skala besar. Pilot sudah barang tentu, nanti dem area, lalu dalam skala besar. Sudah barang tentu tidak hanya untuk yang tadi saya ceritakan untuk menghasilkan listrik dari tanah sawah, bisa juga digunakan untuk limbah, dalam arti pengelolaan limbah. Karena apa? Karena efisiensi columbik ini sangat tinggi dia. Dalam arti bahan organik itu bisa lebih dari 90% termanfaatkan, efisiensinya sangat tinggi, termanfaatkan dan dikonversi, kan dikonversi menjadi energi dalam arti ini, dalam arti aliran elektron. Kalau yang sistem-sistem yang lama misalnya biogas itu hanya 15% efisiensinya, dan ini bisa di atas 90%. Jadi amat sangat potensial juga microbial fuel cell untuk pengolahan air limbah. Jadi itu sebenarnya ya sudah barang tentu kami saat ini fokus dulu bagaimana memanfaatkan ini untuk lahan sawah kan, sehingga listrik bisa dihasilkan dari sana, sehingga petani juga bisa mendapatkan keuntungan dari penemuan ini. Itu saja saya kira. Sekarang ini sedang terus kami lakukan riset supaya arusnya lebih besar lagi. Karena yang sekarang ini untuk menghidupkan satu lampu LED itu perlu sekitar 6 sel, 6 microbial fuel cell itu kan, MFC, yang dirangkai seri untuk menghasilkan untuk menghidupkan LED. Nah, target kami memang nanti bisa untuk menghidupkan lampu untuk hama, untuk trapping hama, light trap ya. Jadi itu yang target kami. Dan sudah barang tentu kalau jumlahnya sangat besar ya mungkin bisa untuk penerangan kan.
Jadi itu target kami. Jadi kan nanti ya bisa dibayangkan lahan sawah, lalu di situ ada sinar, bersinar lahan sawahnya, kan indah sekali kan, di malam hari, bukan oleh kunang-kunang tapi oleh microbial fuel cell. Itu ya memang mimpi kami ke depan seperti itu. Dalam jangka panjang, inovasi ini berpotensi menghasilkan daya listrik yang bersih dan terbarukan dengan memanfaatkan sumber daya sawah Indonesia yang sangat luas. Sehingga nanti, tak hanya bahan pangan, petak sawah kita pun dapat menghasilkan energi listrik. Terima kasih sudah menyaksikan IPB TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya.